Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita awali terlebih dahulu belajar kita dengan mohon kepada Allah SWT agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang meneladani sikap Rasul ulul azmi. Sikap atau perilaku yang dimiliki oleh para Rasul ulul azmi. Jadi para nabi dan Rasul ulul azmi adalah nabi pilihan, yaitu 5 nabi yang mendapatkan gelar Rasul ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW yang sering kita sebut dengan, kita singkat dengan NIMIM. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada sikap terpuji yang harus kita perhatikan, yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, seperti adab makan, adab tidur, adab bepergian, adab masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, adab masuk masjid, keluar masjid. Semuanya itu diajarkan oleh nabi-nabi kita yang diutus oleh Allah SWT. Anak-anakku yang soleh dan solehah, nabi dan rasul mempunyai perilaku yang terpuji atau yang sering disebut juga dengan mahmudah, atau kita sering dengan sebutan akhlakul mahmudah, yaitu sikap yang baik yang sesuai dengan aturan agama Islam. Misal, kalian mempunyai sifat jujur, al-amanah. Kalian mempunyai sifat al-afu, yaitu pemaaf. Sifat al-khusu', tekun. Malu kalau diri tercela, al-hadyu, bersih, an-nadafah, pemurah, as-sahu, sabar, as-sabur, dan seterusnya. Masih banyak perilaku yang terpuji itu yang bisa kita teladani dari sikap atau perilaku dari nabi dan rasul. Nabi yang soleh dan solehah, sikap terpuji para rasul dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, sikap terpuji kepada Allah SWT sebagai sang khalik, sebagai pencipta. Yang kedua, sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Anak-anakku yang soleh-solehah, kita telah mengetahui bahwa para Rasul ulul azmi itu memiliki sifat wajib 4. Sifat wajib 4 ini yang harus kita imani, yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu sifat sidik, yang artinya benar. Yang kedua, sifat amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan sifat yang keempat adalah fatona, yaitu cerdas atau pandai. 4 sifat ini paling tidak harus kita miliki. Tidak semuanya, tapi bisa kita berusaha untuk melakukannya. Untuk belajar jujur, belajar menyampaikan, belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi orang yang pandai dan cerdas. Semuanya itu dilakukan dengan cara ikhtiar, berusaha dengan semaksimal mungkin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selain itu ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang patuh, yang taat dan patuh kepada Allah. Jadi para nabi, para rasul diutus oleh Allah itu untuk menyampaikan, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tetapi sebagai manusia
biasa tidak pernah terlepas dari sifat khilaf, salah atau lupa, seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan kesalahan, kekhilafan, karena tergoda oleh bujuk rayu setan, yaitu mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi tercantum di dalam Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat ke-7, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ahadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau wahai Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Sikap terpuji di dalam ayat ini adalah sikap teguh, yaitu perjanjian yang teguh, teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Teguh untuk menyampaikan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang patut disembah. Semua para nabi mengajarkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pelajaran yang sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya ulul azmi itu yang mempunyai maksud teguh hatinya. Teguh hatinya bagaimana? Yaitu para Rasul ulul azmi itu mempunyai kesabaran, mempunyai kemampuan, mempunyai ketabahan, mempunyai tantangan, paling banyak menerima penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh dan sabar, dan terus berjuang untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, meneladani Rasul Ulul Azmi, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneladani itu adalah mencontoh, meniru. Maka Rasulullah Muhammad SAW menjadi uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Berikut ini adalah contoh-contoh sifat para Rasul Ulul Azmi yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Teguh dan sabar dalam belajar. 2. Teguh dan sabar dalam beribadah, melaksanakan sholat. 3. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. 4. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak mudah cepat marah. 6. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan di tempat tinggal, maupun di jalan dan lain sebagainya. Itulah contoh sifat yang dimiliki oleh para Rasulul Azmi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalian sebagai seorang pelajar, maka kalian harus rajin belajar. Karena sekalian sebagai seorang muslim, maka kalian harus taat beribadah kepada Allah SWT, menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari. Karena kalian sebagai seorang anak, maka kalian harus mematuhi apa yang disampaikan oleh kedua orang tua kalian di rumah. Itulah sifat-sifat yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga yang disampaikan pada kali ini bermanfaat dan barokah semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.